wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan alim ulama, walaupun sebahagian yang datang di tengah-tengah kita, tetap kita muliakan dan kita agungkan. Mudah-mudahan dengan demikian ilmu yang kita dapati dapat kita amalkan dan bermanfaat. Para ustaz, bapak-bapak, kaum muslimin, jamaah Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, kita mendapat undangan oleh hamba yang sangat mulia, hamba sebaik-baik manusia, ahsanan nas. Pada malam ini kita dapat memuliakan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah di dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada saudara kami Ustaz Muhammad Yusuf yang meminta melalui beliau atas panitia. Mungkin kalau tidak adanya maulid malam ini, niscaya kita tidak akan ketemu. Betul? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ya Nabi, bahasa apa kita nih? Bahasa Banjar ya. Kalau saya nih semuaan bahasa bisa. Bahasa Bugis bisa.
bahasa Jawa, Jawa bisa. Bahasa Cina, Cina bisa. Cina. Bahasa Banjar apalagi. Kata suku saya, ya Nabi, nikmat yang paling besar setelah keimanan dan keislaman adalah kesehatan. Kalau sudah sehat, walaupun makan kada belaut, jelas nyaman, betul. Tapi kalau kada sehat, semuaan pahit. Liur kita nih kan rasanya tawar, Pak. Mengapa tidak asin lidah liur kita? Sebab kalau tawar itu semuaan dapat dirasa. Ya, Ajinomoto, wah rasanya lemah. Uya, masin, ya, dapat merasakan. Maka Allah ciptakan liur kita nih tawar. Dan di dalam tubuh kita ada yang pahit, mana? Banyu tahi telinga. Itu pahit tuh, ya. Untuk apa hikmahnya? Supaya makhluk tidak bisa masuk ke dalamnya. Semut masuk, samuk pingsan. Maka guru kami membuang tahi telinga itu jangan dihabiskan. Jangan dihabiskan di sini. Itu akan penangkis. Kita kalau tidur malam ada tahu lagi. Saya waktu diundang di Kuala Ino, pas tidur malam halilipan nyangat tang telinga. Saya rasakan sekali buka halilipan loh. Saya ambil tahi telinga, saya gusurkan, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Tapi ada yang paling ampuh obat karena halilipan loh. Ini kan yang pada sini Pak Haji. Pakai ayam, pakai pulut. Jadi kalau sudah sehat, napanya aja nyaman, betul lah. Mana nyamannya lama, tapi penyakitan, jangan tersinggung lah. Tapi kurus awak sehat, pilih mana kalau hendak? Tuh, ya. Kami ada punya kawan, awak halus, makan 2 kali bertambah. Aduh, ini mah pingsan juga kawannya. Sehat deh. Begitu selesai makan berapa? Di situ. Rupanya ada pilih makan, ada. Kalau hendak kuat makannya. Tapi yang paling nyaman, lama, sehat, berduit pula, bini banyak. Nah, ini yang sehat. Jangan tersinggung nanti bini banyak ya. Penceramah ini kayak jalan kereta api. Siapa nang ada situ anaknya. Ya, jadi pun kadang anak jauh. Itu boleh. Nabi Muhammad adalah basyarun la kal basyar, manusia tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Diceritakan beliau itu anta syamsun, engkau laksana matahari. Suara bermimpi Nabi, suara. Mudah-mudahan bermimpi bulan Maulid ini, amin. Rupanya hendak bermimpi Nabi itu bila malam Jumat, tapi sembahyang jangan tinggal. Bila malam Jumat habis sholat Isya, membaca Inna A'toina sampai habis berapa kali? 1000 kali. Ada lawas. Paling-paling 2 jam. Membaca sholawat yang mana saja 1000 kali tiap malam Jumat. Jangan diputuskan, insya Allah sebelum dimatikan oleh Allah bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dengan haknya Rasulullah, mudah-mudahan kita sebelum meninggal sudah bertemu dengan beliau. Beliau itu laksana matahari
anta badrun, engkau laksana bulan. Bila ada bulan, malam indah, betul lah. Mana indahnya ada bintang dan bulan. Indah ada bintang, tapi kalau memerlukan cahaya, bagus ada bulan. Nabi laksana bulan, laksana matahari. Anta nur fawqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Itu Nabi kita. Anta iksiru wa ghali, engkau adalah mutiara yang sangat mahal harganya. Anta misbahus sudui, engkau sebagai lampu yang menerangi di dalam dada setiap manusia. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat beliau, amin. Dapat ketemu beliau di dalam surganya, amin. Bersama istri beliau dan anak cucu keturunan beliau, amin. Allahumma amin. Nabi, kita cerita Nabi ulah malam ini sampai jam berapa kita? 12. Kalau di Jawa, saya lagi mondok pas bulan puasa ada kulik, diundang tausiah. Di sana kan bahasa Jawa, saya bahasa Jawanya ngerampur. Pokoknya paham ada paham, lantar ke situ. Mau undang orang Banjar apa? Kawan pulikan Ustaz Hasan, Ustaz Fahrudin, Haji Suhaibu pulikan ke sini. Beliau sugi-sugi duit banyak, ulun nggak ada duit, dengar kulik. Jadi puasa di sana, diundang. Sumat imbah tarawih menghadang, tidak ada jemputan datang jam 11 datang jemput. Nah, jam 11 ambil jam berapa ceramah? Jam 1 malam, ya Allah. Bilang orang Jawa ini matanya tahan-tahan memang, tapi beda orang Jawa tunggal. Pas ngantuk ya, jangan disinggung Jawa ya. Banjir apalagi jam 8 ngantuk dah. Ya. Apalagi kan hanya makan. Ini ada mau ngantuk tuh, bini 4. Nah, jamin gak ada ngantuk. Coba yang kerja. Saya wanita nyempat ya. Wanita nyempat karena ada kawan kayak itu. Anak Ustaz aku juga ada suah ngantuk. Jam 2, jam 3 ada ngantuk apa? Bini 4. Kalau Ustaz hendak ada ngantuk, bini 4 di situ. Sikong nelpon bisa ngantuk ya. Kesini aja sih dia. Malam ini kesini ya. Jam 1 ada apa? Jam 1 di sini. Ya. Kembali kita bahwasanya Rasulullah itu adalah hamba yang paling mulia, adalah mutiara yang mahal nilai harganya, laksana bulan dan matahari. Tadi judulnya menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hendak diambil tauladan, mesti kita paham siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia layaknya macam manusia nikah. Ada rumah, tempat tinggal, beliau ibadah, tapi tidak sama dengan kebanyakan manusia. Rasulullah kalau ibadah sampai bangkak lantur suah Siti Aisyah itu menjapai dadanya, laki pun di sini meninggal ada awas sujud, dijapai dada masih berbunyi lagi. Begitu Rasulullah sujud, beda sama umat. Apalagi kipas angin mati, nah kasih gitu kepanasan. Makanya Nabi kalau hendak sembahyang mandi dulu supaya sehat awak. Apalagi subuh, ya. Apalagi subuh. Nabi mengajukan bila bangun subuh langsung mandi. Kalau hendak sehat, tidak kena penyakit darah tinggi, mandi itu bacaan. Bacaannya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar an jami'il badani qurban alayya lillahi ta'ala. Ini bacaan mandi insyaallah kada kana darah tinggi. Mun diamalkan semua lagi
apalagi setiap subuh dibaca, insya Allah bini sehat, laki sehat. Hafal sudah? Mungkin hafal ini ya, kalau hujanan ya mungkin. Kalau anak sudah punya bini, insya Allah ini amalan mandi subuh ya. Anak subuh senayan ka. Jadi Nabi menganjurkan bangun supaya apa? Mandi supaya ibadah sehat. Ini Rasulullah mencontohkan. Maka contoh yang paling baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lagi kecil ikut berdagang, menggembala kambing. Itu Rasulullah memerah susu kambing. Itu beliau punya adab dan akhlak yang tinggi. Siti Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Jawab Aisyah. Sebelum beliau menjawab, beliau menangis. Saya tidak sanggup menceritakan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Ya Allah, Nabi suah duduk kawan-kawan, terbuka batisnya tuh, jubahnya terbuka, Nabi hafal muka, langsung ditutup beliau. Itu akhlak beliau. Umat akhir zaman, ya Allah, saya diundang ke Guntung Bumbung pas di Pancung tuh ada biduan, maaf biduan yang tersinggung lah. Jadi begitu dia terlewat pelabuhan, tegak di depan saya kayak ini nah, tinggal di sini nah. Saya tak pandang ke sini karena di hadapan pas tamuhan. Ditataknya sininya nah, diguntingnya kiri kanannya. Ya Allah, anak siapa? Sengaja nih, ya, digunting tentang pahanya. Ya, awak ada bekicing pesawat lagi. Pandangan pertama rezeki, pandangan kedua dosa. Ini ada bekicing lagi. Itu Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau kenal dengan istrinya Siti Safur itu disuruhnya berjalan berdahulu berapa gunung dilalui, hanya Nabi Musa umpat di belakang. Mon kita ada binian suruh berdahulu, ya. Coba itu Nabi Musa kan itu nah berapa bukit itu dilalui disuruh Siti Safur berdahulu pada Nabi Musa. Kalau tidak engkau di belakang. Jadi Nabi Musa ada di belakang, engkau bilang berjalan berdahulu. Itu adabnya nabi-nabi dan rasul. Sungguh mulia. Pernah Rasulullah menawarkan kepada sahabat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya jika engkau menginginkan, jika engkau menghendaki dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah dan Rasulnya serta dicintai oleh manusia, engkau hendaklah terlebih dahulu memuliakan sesama engkau. Jangan engkau merasa engkau lebih tinggi. Ini Nabi memadahkan. Jangan engkau merasa lebih tinggi. Kan 3 hal yang tidak boleh dianggap enteng. Yang pertama, jangan menganggap enteng pahala yang sedikit. Boleh jadi di balik pahala yang sedikit ada reda Allah. Ini siapa yang bawa baju dari ini? Kalau minum segelas, pahalanya ada banyak banget, ya. Tapi jangan dianggap enteng nang bagi baju segelas nih. Jika ridha Allah ada, insya Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi kalau pahala sedikit itu jangan dianggap enteng, ya. Mencium kening bini kan pahalanya cuma 50. Jangan dianggap enteng. Bisa jadi ada ridha Allah. Ya Allah nih kalau seandainya tambah lagi bini seikung mungkin bagus nih. Ya, mana kita tahu. Tapi jangan geniat, jangan bercita-cita. Ya, Ustaz Fahrudin bila bertamuan Jimidin ada nambah lagi seikung. Bila tamuan nyambat itu lantas aja kami kalau Ustaz berdahulu dapat kami mau 4 sebab Ustaz tuh kami susah.
Rumah ulun tuh Jalan Bina Kiri Selatan tuh asal ada rumah yang gadal cat hijau, nang halus singgang tuh rumah kami tuh. Nah, ya. Ayah apa anak 2 bini. Rumah aja singgang. Bila bulan 12 tanggalan start dalam rumah tempakul masuk. Jadi ya awal Ustaz apa ada dibaiki rumah, belum lagi 2 penyebabnya. Yang pertama duit kada ada, bukan kada banyak ya. Yang kedua belum waktunya. Jika sampai yang 2 macam waktunya tadi dan ada duit, insya Allah saya akan bangun. Tolong doa, mudah-mudahan dalam mingguannya akan saya bangun, amin. Biasanya doa di majelis itu akan dikabulkan Allah. Jadi Rasulullah tuh ya Allah akhlak beliau mulia. Maka kita nih jangan menganggap enteng yang sedikit tuh boleh jadi ada reda Allah, dan jangan menganggap enteng dosa yang sedikit boleh jadi ada murkanya Allah. Kadang dosa sedikit dianggap enteng, halus, esok hajalah taubat. Mungkin aku belum mati, jangan. Tidak ada yang tahu rahasia Allah. Kematian 3 macam tuh, betul Pak ada? Coba angkat tangan, ada lah yang ada mati lagi. Ada tak? Tidak ada. Kalau usia Nabi Muhammad 63 tahun, umatnya ada paling-paling 70-80 itu dapat bonus, betul lah. Pak Haji berapa tahun? 70. Berarti 7 tahun dapat bonus. Insya Allah ada lawas lagi. Ada lawas lagi, sehat. Semalam ada kawan meninggal jam malam tadi. Semalam sehat. Bersalah Pak kawan sehat. Malam tadi meninggal. Saya kada percaya, masa iya meninggal. Oh, setelah di dalam-dalami memang iya ya. Likulli ummatin ajal, tiap-tiap umat itu punya ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang tidak akan bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan sesaat pun. Itu pasti sudah. Maka Sayyidina Utsman bin Affan ketika mengantar jenazah, waktu mayit dimasukkan beliau nangis. Basah pipi dan jenggot beliau. Sahabat nanya, ya Utsman, apa yang menyebabkan engkau menangis? Tadi saya ketika dimasukkan jenazah, kata Sayyidina Utsman, saya melihat tidak ada kawan serangan di dalam surga, di dalam kuburnya. Macam mana kalau aku yang masuknya Sayyidina Utsman? Coba Sayyidina Utsman tuh kalau sholat tahajudnya 2 rakaat. Yang pertama rakaat pertama Al-Quran mulai Fatihah sampai 15 juz. Yang kedua 15 juz sampai 30. Masih nangis melihat jenazah dimasukkan ke dalam kuburnya. Mungkin kita ditungkal, ya Allah, dengan ketawaan mitih. Aduh, meninggal kawan aja. Sekarang sehat aja. Lihat kalau yang meninggal tuh perhatikan. Kami ada diundang pas orang sakit kuat. Ketika sakit kuat tadi diundang sekalinya. Hidin mahampas apa namanya nih, kepala ke lantai. Tuh hampas hidin. Kami ingat di dalam kitab tuh rupanya kalau mau meninggal ini diperhatikan parah. Kalau mau meninggal tuh rupanya yang datang banyak. Ada yang menyerupai mama, ada yang macam bapak, ada macam nenek, ada macam-macam yang datang. Ketahuilah bahwa itu adalah Yahudi dan Nasrani, Majusi dan iblis syaitan. Itu nang datang supaya apa? 5 hal kata Mansur bin Umar, apabila mau meninggal dunia 5 hal itu pasti. Yang pertama, apabila meninggal waris adalah harta milik yang ditinggalkan. Betul Pak ada? Ada ditungkal bila meninggal tuh bawa duit dada, monang Cina nya bawa baju jas, pakai sepatu, berdasi bersandar, kamu suka melihat sandar gitu. Itu Cina. Dulu di Malaysia tuh bila meninggal Cina, ini ada wadah duit mangkuk.
Jadi nanti disanggunya duit dalam tuh. Jadi ada namanya nini gundul, kami menyau kiplik. Nini gundul ini jagoan Malaysia 2 banding. Begitu dilihatnya duit dimasukkan dalam mayat Cina tadi, malam bongkar kubur tadi. Ya, sekali hidin melihat tak ajur, jadi habu duit wadah-wadahnya tuh, mayatnya kan habis jadi habu. Aduh, hidin tutup ulang lagi, dikapung oleh Cina. Kampung Cina ditumbak dan empat ditimbak dan empat hidin tuh ikat Cina ludah hijau. Nang kipli tadi buka ketungkal. Tuh meninggal di selamat. Hidin bapak dah tuh langsung orang kami. Hidin itu rupanya api neraka tuh langsung lak memakannya. Nah, mau percaya tahu ini Cina. Jangan coba disesangui duit. Cina ini rupanya malaikat surganya tuh dia Cina. Bila disubuk lawan semangka itu masuk surga. Rupanya asalnya lagi hidup malaikat penentu surganya Cina ini suka makan semangka. Jadi bila dipikul peti semangka paling gampang tuh kampasakan pacakan di hadapannya, itu jamin masuk surga adanya ya. Ini Cina namanya cerita kayak itu nyaman banget ya, masuk surga disubuk lawan semangka. Itu harta pasti. Maka mayit tadi ketika dibawa di lawang, mayit berkata, wahai yang memikul jenazahku, kata mayit, jangan engkau langsung membawa jasadku. Saya mau berwasiat kepada anakku. Saya mengumpulkan harta banyak bertahun-tahun, kini saya tinggalkan. Engkau jangan bermaksiat dengan ini harta, sebab engkau maksiat, aku yang akan dihisap. Oleh mayit mengatakan kepada anak yang ditinggalkan. Maka ketika malam raya mayit itu kulik rohnya di atas hubungan melihat kayak apa malam lebarannya. Anak ada anak bersodakah untuknya, ada karena menghadiahkan tahlil dan doa. Malam Jumat ada anak yang yasinan. Itu menghadang semua orang tua kita tuh di alam barzahnya. Menghadap percaya, coba kita mati dulu. Ini hidup ulang. Ini ada percaya tuh, sahabatnya namanya umum. Jadi kau ada percaya bahwa mau mati itu menghadang doa, sebabnya banyak dosanya diazab di sana. Jangan sikum mana ada udah mati itu jadi tanah dah. Ya umum tadi mau ada percaya, coba berdoa Allah kau aminakan. Ya Allah, azablah bapaknya usupnya. Siksa dia di alam barzahnya. Diusuk, jangan ya. Ngapa kau berdoa kayak itu? Nah, kau ada percaya bang tadi Jesidin. Itu kalau sudah di alam barzah tuh pak macam sampan kada bang ayo mengharapkan doa. Bila dapat doa anak, ya Allah, hidin bahan tajul. Aduh, anakku harta yang ditinggalkan tadinya dia berwakaf 2 juta satu masjid. Tiap Jumat 1 juta. Bila ada yasinan 500, bila ada maulidan 3 juta. Ini suangan sebab sawit abahnya 50 ton ditinggalkan ya. Banyak. Itu anak yang baik tadi, mengada baik habisakannya. Bermaksiat segala macam, judi, minum, mabuk, berbini, berzina semua. Nah, abah di alam barzahnya ya Allah. Ini namanya anak yang kada ingat lagi lawan kuitan. Maka setiap malam itu doakan kuitan juga. Kami kalau udah berdoa tuh tawasul Fatihah, mulai guru yang alifan tuh kami doakan semua sampai habis. Kembali kita bahwasanya bila anak meninggal dunia ini dibagi kepada 5 bahagian. Pertama harta bagi waris, yang kedua nyawa bahagian malakal maut. Bila ada yang sakit kuat pak, kita dianjurkan datang untuk melihat takziah. Iyakah? Ini anjuran agama, pahalanya sungguh ganal. Selagi kita datang di tempat yang sakit tadi, selagi kita di situ, rahmat Allah akan selalu dicurahkan kepada yang sakit dan kepada kita. Maka itu bila ada yang sakit, japai di kandeng gitu lah. Tapi mau bebini yang sakit jangan japai. Mau lelaki japai. Ya. Sama menulis La ilaha illallah itu di dahi mayat itu gitu ya. Sebagian kaul boleh di dada. Tapi bila lelaki yang meninggal, lelaki menulis. Bila bibini meninggal, bibini menulis.
Jangan kita tidak ada laki nulis sini, aku nulisnya di sini. Aku ini ahli menulisnya. Walaupun bagaimana, walaupun udah meninggal, tak dosa juga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma a'idzu min azabil qabri wa azabil nar ya arhamar rahimin. Jadi kalau ada yang sakit Pak, kita datangi lihat ya. Dulu ada ceritanya, minum dulu lah, jangan berdosa. Kenapa dulu? Jadi sakit 3 bulan dah hidup, makan kada, minum kada, sembahyang kada, puasa lagi. Bergantian anak cucu gini itu menjaga tadi. Kemudian pas cucu nampak habisan datang, nak nek sakit kah? Coba bunyi lagi, mata kilik-kilik. Nek minum kopi kan, nenek suka minum kopi. Pahit. Minum teh aja nih. Kalah. Minum susu Pak nek hanyir. Minum es nek dingin. Makan bubur nek kada tataran. Muyak nang bini 3 bulan dan nunggu itu. Apa bini bisa juga muyak kalau nunggu laki nek. Kaya kan sitin nipang hendak aja jangan bini bagamatanya. Ya Allah, hendak meninggal masih bagamat imbah menyambat bagamatan tadi pejam mata langsung meninggal sidin. Ini hati-hati kalau bini nawari gila picit dulu mata. Oh gila masih ada bapak, ayo ha bagamatanya. Tapi kalau sudah ada mengkilat tadi kan tandanya kayak itu. Sehari semalam picit kada mengkilat, jangan berjalan. Itu sehari semalam batasnya. Taguk penyelur kada berbunyi lagi, itu dekat. Gosok tangan kada berbunyi lagi, nah tuh kada lawas lagi. Yang penghabisan bila bercermin kada melihat bayangan kita, itu memang sudah dekat dengan ajal. Jangan kemana-mana lagi. Nah seandainya yang demikian ini, yang sudah dekat sakaratul maut ini, Nabi bahwasanya bila sudah ajal hampir tiba, Nabi berpesan ketika 3 hari akan wafat beliau. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah mati salah seorang di antara kamu kecuali engkau berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waktu sehat takut dan harap kita berimbang, tapi bila sakit banyak akan harap sedikit takut. Lebih-lebih sakaratul maut hilang akan takut. Harap kita kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita, Allah menerima amal kita, Allah menerima taubat kita. Kita baik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita bahwasanya amun hidup pasti mah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tadi 3 macam rahasia kematian. Yang pertama kapan, tidak ada yang tahu. Hari ini boleh jadi malam nih, boleh jadi esok, boleh jadi mungkin 100 tahun lagi, dan yang tahu. Kami ingat pesan Kiai Haji Abdul Hamid Qurunain, jahidin apabila kita melangkah 3 langkah, yang keempatnya kada tahu lagi kita kemana kaki itu melangkah. Coba rasakan kaina, selangkah tahu, 2 langkah tahu, langkah nang ketiga kita tidak tahu lagi, langkah yang keempat kemana kaki melangkah. Apakah kita terjatuhkah atau pingsankah atau meninggalkah kita, ini tidak tahu. Maka kita hendaklah berhati-hati, jangan lupakan kepada Allah Subhanahu
Ini rahasia Allah. Apa sebab? Dia tahu rahasia Allah. Basuh batis di sungai sambal buaya. Padahal yang putus kelingking bawa naik mati. Di Tembilahan tuh ada gadis ditangkap buaya 13 jahitan kada mati. Kami takutnya mengaku maka kada mati. Kada sanggup buaya nanggung ke banyu. Buayanya harus ganal nang ditanggung. Tapi di pesanggerahan basuh kumpung tangkap buaya, lipatnya 2-3 jam dalam banyu kelahin buaya mati. Bukan buayanya mati, yang ditangkapnya 3 jam dalam banyu. Jakawan jangan mati lamas. Napa? Mati lamas. Habis bau pinggang, paruh bau kepala pecah. Kadanya mati lamas, mati sakit, mudah-mudahan syahid ya. Jadi orang yang mati tahajud insya Allah mati syahid. Tapi yang paling bagus mati dalam majelis ilmu, dalam masjid pula. Ini insya Allah yang bagus malamnya meninggal. Setuju? Siapa yang meninggal malamnya? Kalau aku kayak dulu lah. Boleh pulang. Minum dulu ya. Santai aja kita. Malam ini panitia makan ya. Makanannya. Udah tahu kita rahasia Allah. Kapan, di mana, apa sebab? Itu tidak ada tahu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman buka pengajian, pas laki-laki ada duduk tangtihan. Begitu duduk tangtihan laki-laki tadi, ada tamu masuk, baju putih. Mulai masuk assalamualaikum kepada jemaah, langsung memandang tang yang duduk tangtihan tuh. Maaf Pak Haji lah, bukan Pak Haji, ini duduk tangtihan kebetulan Pak Haji tangtihan. Nah, ini berdua Pak Haji sini tangtihan ya. Kami malam Kamis dengan Pak Haji ini tiap malam Kamis pertemuan yang sebelahnya yang baju putih itu ya. Ini belum duduk tantihan tadi. Begitu yang laki-laki itu masuk, mandang terus kepada yang tantihan itu, dan berkedip mata. Selesai pengajian, laki-laki nanya, wahai baginda Sulaiman, aku ada petakun. Yang duluan masuk tadi tuh, nah baju jubah baju putih itu siapa tuh? Mandang saya dan ada berkedip, saya perhatikan tidak ada berkedip mata. Siapa itu wahai baginda Sulaiman? Ya baginda Sulaiman, tahulah engkau siapa laki-laki yang masuk tadi? Itu adalah malakal maut. Untuk apa? Mungkin mencabut nyawa kau, baginda Sulaiman. Oh Sulaiman mungkin itu tuh, kan engkau ini kan bisa merintahkan angin, tiup aku ke India sana. Hai baginda Sulaiman jauh banget ke India sama di Mesirnya. Atau tiup aku ke Baghdad. Ini tiup laki-laki ini sampaikan ke India. Begitu ditiup angin jatuh ke India, malaikat maut mencukur padang. Nah, malaikat maut nih pucuk dinanti ulang pun tiba. Aku tadi bingung juga. Allah nyebut engkau di India, tapi engkau di Mesir. Rupanya engkau datang ke sini. Kada tahu di mana kita meninggal tuh. Itu kan rahasia Allah. Mungkin tadi di Mesir, tapi sudah ditakdirkan Allah di India. Angin bawa kita tiupkan ke sana. Kadang sehat, bawa rumah sakit belum sampai meninggal dunia. Itu rahasia Allah pun hendaknya kita nilai. Kayak Nabi ketika sakit-sakitan minta bawa bulik di rumah Siti Aisyah. Wahai istriku, ya Nabi, antarakan aku lawan Aisyah. Jadi Nabi berabah di rumah Siti Aisyah sampai wafatnya nang rumah sini Masjid Nabawi. Kaki limanya bersambung dengan kaki lima Masjid Nabawi, itu rumah Nabi. Di kamar Nabi Siti Aisyah itulah Nabi dimakamkan nama kamu ini. Nabi minta di rumah Siti Aisyah. Nabi tahu di mana aku bakal meninggal. Kita kan kada wali, kita tahu. Betul kan? Kada Nabi itu kan dirahasiakan Allah. Kalau Nabi dan wali-wali itu mungkin Allah kasih tahu. Ya. Mungkin Allah kasih tahu kapan meninggal. Bisa jadi kita antara wali ini kada tahu pijat mata aku dan tolak nak pijat mata. Mengkilat tadi Ustaz nilai kok. Kalau masih kilat insya Allah sampai. Kita hendak boleh pijat pulang masih kilat lagi. Pernah ulun hendak bersetubuh jujur aja sekali pijat mata dan kilat lagi kan jadi berapa
Astagfirullahaladzim, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung baca bismillah 1 kali, baca ekosi, goreng langsung, ada jadi kestupu, mata ada mengkilat lagi, sekali pijat pagi mengkilat masih, oh my god, kalah banget rupanya ya, habisnya jadi jual, punya terlampau ngantuk ada mengkilat lagi, karena pandangan lain. Tulak kita bercermin dah, berkaca ya, masih ada pandangan, nah boleh kita bercermin. Oh jelas masih, insya Allah belum meninggal, amin. Bila boleh kena tidak ada lagi bayangan kita, telepon Ustaz Aspol. Anu Ustaz, aku bayangan gak ada lagi di kaca nih. Dulu kan ada kisahnya tuh, sekali bercermin tidak ada nampak lagi. Ya Nabi ini aku bercermin melihat, pokoknya cerminnya terbalik. Karena ada pater, kalau dulu bila ada pater cermin dibalik gitu ya, tak ditimbangnya kaca-kaca. Pokoknya Nabi ini maling cermin, nang laki boleh belajar malam bercermin, tidak ada lagi cahaya muha. Terajut sih dia aku udah mati aja. Ada ustaz mendatang udah mati. Dia Nabi ini kada melihat lagi kah? Ada. Coba dia aku melihat, rupanya kaca di paling bini karena hari ribut anak hujan pater kuat, tapi tanpa kaca-kaca. Nah, lihat juga. Nah, bercermin dulu itu ya, kalau di paling bini kaca. Ya. Jadi itu rahasia Allah. Kapan, di mana, apa sebab? Maka kita dianjurkan supaya mentaladanin Nabi bila malam itu mengunjukkan batis. Kemudian Nabi membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, meniupkan ke telapak tangan. Nabi busuk, seikungan awaknya lebih-lebih di mana sakit digusuk Nabi. Itu menganjurkan Nabi demikian, maka Nabi itu sehat. Mun kita apalagi kalau sudah panas, kada ingat lagi, betul lah. Ingat lagi, nah mulai malam nih bila boleh amalkan Qul a'udzu birabbin nas sampai habis 3 kali, baca tiup telapak tangan sambil menggusuk astagfirullahaladzim, meningkat mulai kening atau dada. Insya Allah itu mengobati sakit saya, kata dokter. Tapi mudah-mudahan katanya apa namanya prostat ya. Bila berapa bergelombok sakit. Jadi ada yang datang belikan pil semua di Jambi ini, jamin kesatnya ampe. Kehutang makan pil, kalau pilnya habis duit dia ada, tinggal apa lagi? Jadi emang ampe enggak ada. Jadi saya ingat di dalam kitab Nabi mengajarkan bila saya malam tapi saya baca kalau al-binas dia nah astagfirullahaladzim. Mamanya nonton apa yang gusuk itu dia ada air. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ini ampe dulu pada nyupa. Alhamdulillah ta'ala ada main-main kata. Ada main-main. Malam semalam saya sakit dan nyesek. Ya Allah, aku dah mati tapi bercermin nampak masih. Berarti belum nih. Belum lagi nih. Saya ingat Nabi menyampaikan yang demikian tadi, walaupun di dalam kitab ulama-ulama yang menyampaikan, ya kita ambil keberkahannya. Saya baca, alhamdulillah sesak dada ambil. Suara orang kena tajam. Jam 11 pagi dan di Riau saya jam 11 malam. Saya datang ke sana. Ada apa? Rupanya kena tajam. Tolong ustadznya, tolong ambilkan odol gigi. Itu alatnya Jepang penyebabnya. Ambil odol gigi, saya letakkan di piring, ya dioleskan 3 garis gitu. Nah, saya baca alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai habis. Saya baca 3 kali, sholawat 3 kali. Saya ambil, saya letakkan di atas dadanya tadi, ya. Anda akan imbah tuh hanya baca Qul a'udzu binas, gosok kan 5 menit merokok sih dia, minum sih dia. Din bismillah. Ustaz ya, bila datang, padahal Hidin telepon sehat. Nah ini amalan bagusnya kalau tengah malam sakit dah. Saya sudah selalu diam tengah malam tuh ya, suah begini karena tajam. Jauh di mana entah sini ya Allah aku boleh kesanggup. Di sini tengah malam kan ada dana di antara anu apa namanya? Apa namanya? Apa ya? Yang ini apa namanya? Ninen ya. Anak muda aku aja. Ya ulun maaf, muntang situ ulun kada ingkat menjapai. Niat dia itu hendak kayak, cuman tangan kada sampai. Ya.
niat di hati ingin memeluk gunung, tapi apakah daya tangan tak sampai? Niat di hati ada betul, tetapi ya tangan ini kita terjabai. Ulun ambil udul suruh gosokkan kepada kawannya. Alhamdulillah, rupanya dengan berkat yang diajarkan Rasulullah, insya Allah kecuali kata Rasulullah, ajal yang tidak akan bisa disembuhkan, sebab kematian itu akan pasti kepada kita. Kembali, jangan menganggap enteng yang ketiga kepada sesama kita. Boleh jadi yang dianggap penting itu adalah waliullah. Ini kita ada tahu bahwa kalau harta dapat dihitung, betul, kekayaan dapat dihitung, tapi ilmu yang di dalam dada tidak akan dapat dijangkai dan tidak akan dapat diketahui. Sekalipun anak lawan abah, tidak ada yang tahu, itu rahasia. Kita kada tahu, kita menganggap enteng kepada kawan. Boleh jadi yang dianggap enteng itu dia wali Allah. Saya ketika mengisi pengajian di Riau pakai Honda, boleh Teluk Nilau naik ketek, tahu ya? Naik ketek di Teluk Nilau, pas naik ada orang tua selawar besingsing, baju timpang sebelah betupi kaca piuk. Sering akan hidin kayak itu nah. Kopiah singgang. Kasihan orang Tuhan di dalam hati. Kena aku bayarkan tambang. Belum habis kaina Tuhan aku bayarkan tambang, hidin langsung nyaluk duit di dalam kantong tadi. Nah, abang-abang, mungkin ada 2 juta waktu itu. Astagfirullahaladzim. Aku bukan menganggap penting, ya Allah, hambamu ini kepada orang ini kasihan melihat hendak bayarkan tambang karena sandal halus sebelah baju timbang selalu besing-sing, kasihan melihat bayarkan tambang. Rupanya jangan dianggap penting, sungguh Tuhan baju timbang duit banyak. Tuh. Pada tahu kita tak ada wali di sini ya? La ya'rifuhul wali illallah. Wali, tidak ada yang mengetahui kecuali sesama wali. Kalau wali sama wali, sumat jauh. Ustaz Kaspulo ceramah mayanya hari aja. Ini nyabot salah, iya memang. Bagus kulikan aja. Ini sesama wali tahu. Tapi kalau selama ada wali kita tahu. Kan 3-4 tingkatan tuh wali itu. Yang pertama, wali itu kawan tahu inya wali, tapi inya ada tahu inya wali. Bisa itu. Wali si anote ya Udin tuh. Udin kada tahu nya wali ini jual kais asal pagi. Kais di Udin, ya. Kada tahu. Kemudian yang kedua, inya tahu wali, kawan kada tahu inya wali. Yang ketiga, sama-sama kada tahu. Ini yang bahaya nih. Kawan kada tahu inya wali, inya kada tahu inya wali. Ini bisa dihulu kawan nih. Macam kegilaan kan itu ya. Dihuluti kawan sama kada tahu, ini nggak bisa ketulahannya. Yang keempat, sama-sama tahu inya wali, tahu kawan tahu inya wali, itu nyaman sedikit jaganya. Nah, jium tangan si dia itu mau kalau kita doakan buah banyu, tolong nih turun dulu banyu nih, anak aku babal. Nah tahu, tapi nang bahaya nang sesama kada tahu nih. Nah, itu tingkatan tadi itu ya. Allah tuh jangan kita menganggap penting kepada sesama, boleh jadi yang dianggap penting dia kekasih Allah. Maka husnuzon, baik sangka aja ya, baik sangka kepada sesama kita. Kami suah ada begini jaulon kurang siang-siang puasa juga kah? Kayak itu indah sehat di pelabuhan. Sekali hidin duduk, mau kemana Pak Ustadz ya? Anda ke pengajian, pakai ikut ya. Kada panas dia puasa ya. Kebiasaan pemuda. Aku jahidin begawi, makan kada subuh puasa. Pas waktu buka jasidin, tidak ada minum kada, karena ada yang diminum. Waduh, ulun nyangka ini puasa juga kan ya, indah sehat awak. Nah, kada boleh kita nyangka nang itu tuh, lawan bini aja kita kada boleh nyangka nang ada baik, betul lah.
Oh, dia ada makanan kada belauk. Alhamdulillah umpamanya ada belauk lebih sangka baik haji pang kita dengan bini pun dengan laki kan macam itu. Maka kita dianjurkan bila kita memandang bini tadi bahagia hati, ya Allah, bungasnya biniku setunggalan dada, kayak biniku di bungasnya walaupun kada bungas kayak itu kita dianjurkan kayak itu. Jadi jangan aduh kayak ini leh bini anu tuh bukan main lagi semalam aku bawa ngantin, jangan muji bini kawan, bini kita puji ya. Maka diharamkan kalau kita berasa tubuh membayangkan orang lain. Jangan. Kami ada punya kawan ini berasa tubuh dibayangkannya artis. Ngapa macam itu supaya semangat Ustaz? Bini aku kan tuh udah jinin. Ya Allah, ada boleh apalagi menceritakan dalam berasa tubuh, jangan. Kan banyak tuh ya, kami ada yang mengistighfarkan kawan ini menceritakan, aduh ya Allah Ustaz, aku wan biniku malam tadi kayak ini hebat biniku tuh macam ini. Kau jangan lagi menceritakan, itu adalah rahasia perusahaan. Allah akan melaknat kepada hambanya apabila berhubungan dengan bininya dia menceritakan bagaimana gayanya dalam berhubungan tuh, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak apa modelnya, itu hasil perusahaan ya. Kenapa dia mana aja ke rahasia? Kan ada begini ke kadang tuh, ada beginian sini ya, laki aku nyisikin di HP bolong tuh, tagasnya lain dah. Kenapa lah udah laki kayak ini di situ? Oh jangan, ini rahasia. Berbaik sangka kita kepada sesama, kepada istri dan anak kita sekalipun, hendaklah kita berbaik sangka lebih-lebih kepada Allah dan Rasulnya, kepada para aulia-aulianya Allah. Sebab aulia Allah itu akan selalu diturunkan rahmat. Tazkirul aulia tanzilur rahmah, menyebut aulia-aulia Allah itu diturunkan rahmat, apalagi menyebut Rasulullah yang jelas ainur rahmah, jelas nyatanya rahmat. Malam ini insya Allah kita akan dapat rahmat, karena rahmat akan diturunkan Allah dalam beberapa tempat. Pertama, di mana ada kebaikan disebut nama Rasulullah, di situ rahmat diturunkan. Yang kedua, di masjid akan selalu rahmat turun. Maka kalau kita ke masjid, jangan sembahyang di kaki lima masjid, sebab di kaki lima masjid bisa rahmat kada sampai. Mengapa Allah kumpulkan rahmat di dalam itu masjid? Bila kita masuk ke dalam masjid, sembahyang di masjid, jelas orang itu dapat rahmat. Apa itu rahmat? Pandangan kasih sayang Allah kepada hamba. Bila hamba itu akan ada dipandang Allah dengan kasih sayang, diturunkan rahmat kepadanya, insya Allah pertama dia akan mendapatkan hikmah, selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia pelit, akan menjadi dermawan. Seandainya dia tidak mempunyai ilmu, akan dipahamkan Allah dalam agama. Seandainya dia tidak baik, akan berubah menjadi baik. Jadi orang selalu masuk ke dalam masjid akan jadi baik. Dulu suah ada maling nyumpan duit masjid 3 kali. Yang ketiga ngantuk dia, andaknya dihiga tuh. Kaca duit itu andak higanya, atau bilang sih toh datang kaum aja kaum nih pangmaling gini, ikat kaum ke belakang tangan gini, kada tahu jadi ikat kaum tadi, ikat kaum ke belakang tangannya, begitu terbangun tangan berikat, ya kaum polisi datang ke sini, ini ada maling nang menyuntan duit 2 kali hilang ciling masjid tuh. Maka di mana masjid tuh apalagi Masjid Agung durung berantai tuh, atau kota diangkat maling, datang polisi. Ya polisi kada mungkin ini maling. Iya ini malingnya. Kada mungkin maling mau tidur di hadapan masjid, di dalam masjid, dianggap lagi kaleng duit di situ. Ini jelas dia menjaga duit masjid. Lepasakan dia polisi. Itu rahmat Allah turunkan, dijauhkan daripada bala masuk ke dalam masjid. Jadi ada kisahnya maling di zaman Nabi Musa. 5 menit lagi. Di zaman Nabi Musa ada maling namanya Musa. Di pasar berjalan tariknya kalau mau beli genggamnya ada Musa sini. Aduh maaf lah. Jadi tengah Nabi Musa ceramah. Ya Nabi Musa
Wahai jemaah sekalian, bahwasanya ada namanya Musa. Musa tuh gawiannya menyuntang. Dikapung oleh nang dicuntarnya tadi, buka ke dalam masjid. Lantas jadi Musa ditanya, "Hai Musa, engkau masuk ke dalam masjid?" Maling masih dilawang lagi. Pas malingnya masuk, Nabi Musa berkisah. Nabi Musa pada tahu gue itu maling. Ya, berkisah, "Hai maling, apa yang ada di dalam genggamanmu?" Ya maling tahu aja. Nabi Musa aku nyuntar emas tadi, bawa sini aja Nabi Musa. Itu dalam kisah. Maling langsung bersungkur di hadapan, tersungkur di hadapan Nabi Musa. "Wahai Nabiullah Musa, ini aku tadi di pasar mengambil kalung, engkau tahu aja nih." Nabi Musa terkejut. Nabi Musa, "Aku udah tahu ada kau maling. Rupanya kau memang maling." Aku mengisahkan zaman dulu ada maling namanya Musa menyuntar kalung di pasar tadi. Rupanya kau Musa jual Dia serahkan. Di mana kamu ambil? Di sana. Dipanggil bibit tadi. Ini betul kan laki-laki yang ambil? Iya. Nah, itu rahmatnya dimasuk ke dalam masjid. Jadi Musa, jangan kau apa-apakan ini maling, karena dia sudah termasuk dalam binting Allah. Siapa yang masuk dalam masjid aman. Jadi kalau nyuntan di kampung ulang buka ke masjid. Dari masjid. Ustaz ngajarin maling nekat. Ngajarin maling ke dia malah itu. Suara di kampung Harimau, di mana junub subuh di kampungan kan semua di belakang, dia jauh ada sekali jam mandi, nawa itu rusuh, jadi kau bukan dan masuk ke dalam masjid. Tapi nang masuk masjid tadi, rupanya ada ilmu. Ingat, kada boleh haram aku masuk masjid dalam keadaan junub. Idin bertayamum di hadapan dinding masjid. Nawa itu tayammum lillahi ta'ala bikin kali tangan kali hanya masuk ke masjid. Itu nang berilmu, enggak ada langsung cabut masuk lagi. Jadi dalam masjid ini rahmatullah aman. Nah, malam ini kita mudah-mudahan aman. Amin. Semua dengan berkatnya Rasulullah, akhlak kita baik. Amin. Mudah-mudahan dapat mencontoh Rasulullah. Dengan berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dijumpakan ya di dalam yaumil kiamat nanti di dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan berkatnya maulid malam ini Allah panjangkan umur kita, penuh keberkahan, Allah panjangkan rezeki kita, Allah sehatkan kita. Yang belum berbini mudahan dapat bini, yang sudah berbini mudah-mudahan jangan menambah lagi. Demikianlah niat di hati ingin memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai. Niat di hati ingin betul nyambung, tapi waktu sudah sampai. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, panitia bulan Rajab pusat ke-10 undang lagi. Demikian, yang baik semata-mata hidayah Allah, yang salah semata-mata kesalahan dan kebodohan saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz yang mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Anda sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat.